Jadi, begitu masalah ini dilaporkan ke polisi dan polisi terlibat, polisi bisa mengetahui siapa anak buah Alvin hanya dengan memberikan informasi registrasi rumah tangga anak buahnya. Semua yang dia katakan saat dia menjual barang tadi malam semuanya bohong. Tentu saja, ia masih punya cara untuk menyelamatkannya, yakni membiarkan sang anak buah langsung mengakui bahwa ia mencuri barang tersebut dari rumah orang asing. Dan kemudian temukan seseorang yang tidak memiliki hubungan dengan anak buahnya untuk berpura-pura menjadi pemiliknya. Namun dalam kasus ini, anak buahnya tersebut sudah tamat, karena ia melakukan tindak pidana pencurian, dan jumlah yang terlibat sangat besar. Terlebih lagi, meskipun demikian, dia mungkin tidak dapat memperolehnya kembali. Karena tidak peduli siapa yang kamu temukan berpura-pura menjadi pemilik Buddha perunggu. Seperti yang baru saja dikatakan Rudy, kamu setidaknya harus bisa menghasilkan beberapa data gambar untuk membuktikan bahwa benda tersebut memang miliknya. Siapapun yang memberitahu polisi bahwa dia kehilangan barang ini harus membuat foto dan video untuk menjelaskan semuanya. Ibaratnya kamu pergi ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa anak kamu hilang. Dan katakan bahwa anak ini adalah anak kamu, tapi kamu bahkan tidak dapat menunjukkan foto kamu dan anak tersebut. Bagaimana hal ini dapat dibenarkan? Jika kekacauan ini terus berlanjut dan polisi benar-benar terlibat, keadaan tidak akan terulang kembali. Tapi adiknya juga harus diselidiki. Entah karena pencurian atau penipuan, bagaimanapun dia akan masuk penjara. Bagaimana mungkin sang adik bersedia? Terlebih lagi, meskipun anak buahnya dikatakan berada di bawah kendalinya, dia pada akhirnya adalah orangnya Johan. Jika dia ingin memenjarakan orang-orang Johan, belum lagi sang anak buah setuju atau tidak, anak buah lainnya dan Johan sendiri tidak punya pilihan. Bagaimana kamu bisa setuju? Memikirkan hal ini, dia akhirnya menyadari bahwa kemampuan Rudy untuk mengendalikan situasi jauh lebih kuat dari yang dia kira. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa segala sesuatunya telah berkembang sesuai dengan ritme Rudy sejak anak buahnya masuk ke toko dengan patung Buddha perunggu. Peter adalah ahli dalam menyusun strategi dan perencanaan, dan Alvin yang mengkamulkan kepintaran dan bantuan orang-orang mulia untuk mencapai puncak, bukanlah tandingannya. Jadi Peter menggunakan triknya, yaitu serangan pengurangan dimensi untuknya. Mengetahui bahwa dia telah menyinggung seorang majikan, Alvin segera membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah terlibat lagi dengan Peter dalam masalah ini. Maka, dia segera mengirimkan pesan kepada anak buahnya. Ketika anak buah itu menerima pesan tersebut, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan. Namun, setelah ragu-ragu lagi dan lagi, dia mengertakkan gigi dan berkata kepada Peter, "Lupakan, aku tidak menginginkan hal-hal itu, aku akan memberimu keuntungan kali ini." Setelah itu, dia tidak menunggu Peter berbicara. Dia berbalik dan berlari keluar, menghilang dengan cepat. Kini Alvin sudah menyerah sepenuhnya dalam hatinya. Dia tahu bahwa pangkatnya tidak sebanding dengan Peter. Dan jika dia terus bergumul dengannya dalam masalah ini, dia mungkin menyebabkan masalah yang lebih besar bagi dirinya sendiri. Jadi sekarang dia tahu betul bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah ini, satu-satunya titik terobosan adalah Chandra Haris. Kini dia hanya bisa memikirkan cara agar Chandra Haris menerima kenyataan ini. Dan tidak ada cara lain. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu Chandra Haris mendarat di Dubai. Dan kemudian panggil dia untuk memohon belas kasihan. Jika tidak berhasil, dia akan memberikan semua uang tunai yang dia miliki. Sebuah pelajaran baginya untuk diingat selamanya. Kali ini, kisah Peter kembali menyebar di jalan antik. Awalnya, banyak orang mengira Peter pasti menyembunyikan sesuatu dari blogger aslinya ketika dia menerima Buddha perunggu kerajaan B. Namun,
Begitu videonya dirilis, semua orang melihat kepribadian dan etika bisnisnya yang luar biasa. Berdasarkan penampilannya di video, jika kamu melihat keseluruhan jalan antik, kamu pasti tidak akan dapat menemukan orang lain. Peter mengajukan beberapa penawaran berbeda kepada pihak lain secara berturut-turut. Pada perusahaan dengan keuntungan terbesar, dia hanya bersedia menyimpan 10% dari keuntungannya. Adapun etika bisnis manajemen yang jujur seperti ini, tidak ada seorang pun di negara ini yang dapat menandinginya. Tidak ada masalah untuk menjadi teladan moral dalam industri barang antik yang penuh intrik dan tipu daya. Alhasil, semua rumor tentang Peter di industri barang antik berubah menjadi komentar yang murni positif. Untuk sementara waktu, rekan-rekannya, kolektor, dan penjual yang tertarik menjual barang antik semuanya setuju dengannya. Hal ini dapat dianggap sepenuhnya membantu Peter mendapatkan reputasi. Jadi mulai sore hari, banyak sekali pelanggan yang datang ke tokonya untuk menilai harta karun. Ini juga merupakan penilaian harta karun berbayar. Tentu saja, setiap orang lebih ingin mencari penilai dengan tingkat profesional yang sangat baik dan STK etika yang cukup tinggi. Lagi pula, tidak jarang di industri barang antik kita mendengar tentang penilai yang menipu dan menipu orang. Selalu ada orang-orang pengkhianat dengan keterampilan profesional yang sangat baik yang, ketika mereka melihat barang-barang bagus dari pelanggan, dengan sengaja menyembunyikan fakta dan membicarakan koleksi tersebut dengan cara yang buruk. Menggunakan semua kata-kata mereka, pelanggan puas, mencuci otak pelanggan, dan akhirnya membeli barang pelanggan dengan potensi nilai tinggi dengan harga sangat rendah, menghasilkan keuntungan besar. Sebagai perbandingan, Peter memiliki keunggulan absolut. Dan saat dia menjadi terkenal di Antique Street, ketenaran orang lain juga meningkat. Orang ini adalah manajer toko barang antik saat ini, manajer Choki. Namun, reputasi manajer Choki yang melonjak semuanya negatif. Sekarang dia telah menjadi lelucon terbesar di seluruh kalangan antik. Dia menolak patung Buddha perunggu dari kerajaan B. Dia tidak hanya gagal melihat usia dan nilai sebenarnya. Namun dia juga salah mengira bahwa itu adalah tiruan modern dari kerajaan A. Dia berbicara dengan fasih di depan kamera dan bertindak cerdas. Dia tidak mengatakan sesuatu dengan benar. Sungguh memalukan bagi importir paralel untuk menjadi manajer toko terbesar di jalan antik. Jadi sekarang lihat video yang diposting online kemarin. Ini hanyalah eksekusi publik terhadap manajer Choki. Dan kini, komentar di bawah video tersebut mulai berubah 180 derajat. Awalnya, semua orang memuji manajer Choki karena matanya yang tajam dan mengkritik Rudy karena ditipu. Tapi sekarang, semua orang telah melihat bagian bawah video ini dan mengejek manajer Choki. Sebuah komentar yang diposting di pagi hari dengan cepat menjadi yang paling disukai. Komentarnya berbunyi, Rudy telah menjual Buddha perunggu dalam video tersebut dan menjualnya dengan total 20 miliar. Melihat video ini sekarang, manajer Choki ini benar-benar lelucon terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Dia menganggap barang-barang dari kerajaan B sebagai tiruan modern. Namun dia berbicara dengan masuk akal dan logis, dan mengusir 20 miliar orang dengan sikap keras seperti itu. Manajer ini mungkin akan membuatku tertawa selama setahun. Banyak orang menanggapi postingan tersebut, hampir semuanya tanpa ampun mengejek manajer Choki. Beberapa orang berkata, terakhir kali saya menonton video, saya tertawa terbahak-bahak hingga perut saya sakit. Dan itu adalah lelaki kecil dengan pinggang dan seekor kuda. Yang lain berkata, manajer Choki ini hampir bisa melakukan debutnya. Dan mulai sekarang dia akan menjadi komedian di industri barang antik kota. Seseorang berkata, manajer Choki ini benar-benar luar biasa. Keterampilan profesionalnya sangat buruk, dan dia masih berani menjadi manajer umum toko barang antik.
Bisakah toko barang antik tidak menemukan siapapun? Jika tidak, izinkan saya menjadi manajer umum. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.